Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Terima kasih untuk semua tim pelayan pujian penyembahan yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan kepada Tuhan hari ini. Saya mengingat Dr. Tom Sappington, dosen saya, seorang yang sangat concern dengan masalah pemulihan batin. Satu saat di kelas dia menceritakan tentang seorang mahasiswa yang dia rasa bahwa mahasiswa ini sangat mengasihi Tuhan dan cinta pelayanan. Namun fakta yang dijumpai kepada anak ini justru dia mengalami banyak kesulitan masalah hubungan dengan orang lain. Dia mengalami banyak kegagalan dalam pelayanannya dan dia mengalami banyak kesulitan dalam pelajarannya. Prestasinya mandek dan dia tidak bertumbuh. Dalam pelayanan konseling, Pak Tom Sappington menemukan akar masalah dari mahasiswa ini adalah sakit hati. Sakit hati adalah merupakan senjata iblis yang membuat seseorang menjadi lumpuh dan tak berdaya, yang membuat seseorang tidak bisa bergerak dan efektif. Seberapa besar hati kita ingin melayani Tuhan, seberapa besar hati kita ingin menjangkau jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, kalau saudara belum beres dengan hatimu, belum ada pemberesan dengan sakit hatimu, maka keinginan itu juga sulit untuk terwujud. Sebab Tuhan berkenan memakai hamba-hambanya yang bersih hatinya, hamba-hambanya yang beres masalah hatinya. Itulah sebabnya hari ini saya terdorong menyampaikan firman Tuhan, bebas dari sakit hati. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Satu kisah klasik yang sering kita baca, tapi coba siang ini kita ulas kembali, kita gali kembali kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari teks ini kita dapat menemukan bagaimana caranya kita bisa bebas dari namanya belenggu sakit hati yang dapat melumpuhkan kita, yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita tidak efektif dalam melayani Tuhan. Belajar dari teladan Yusuf. Yang pertama, menyadari bahwa pembalasan adalah hak Allah. Di dalam ayat yang ke-18 saya baca ulang bagi kita. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu.
Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu semua cerita, narasi tentang Yusuf ini. Dia adalah seorang anak di antara 12 orang bersaudara, dan dia adalah anak yang merupakan kebanggaan dari ayahnya. Anak yang paling dikasihi oleh ayahnya dari saudara-saudaranya yang lain. Itulah sebabnya ayahnya membuatkan jubah yang maha indah bagi Yusuf. Tapi hal itu membuat saudara-saudaranya menjadi iri hati, dengki, dan berniat untuk mencelakakannya. Rencana jahat dari saudara-saudaranya itu terwujud saat mereka mengembalakan kambing domba di daerah Dotan. Dan Yusuf diutus oleh ayahnya untuk membawa makanan kepada kakak-kakaknya. Bukan disambut dengan sukacita, tetapi Yusuf diperlakukan dengan sangat kasar dan akhirnya dilemparkan ke dalam sumur kering. Lalu kemudian ketika pedagang Midian lewat, Yusuf diangkat dari sumur kering dan dijual kepada pedagang Midian. Selanjutnya kita tahu kisahnya, bagaimana Yusuf berada di rumah Potifar, bagaimana dia dimasukkan ke dalam penjara, sampai akhirnya dia menjadi orang yang berkuasa nomor 2 di Mesir, di bawah Firaun. Dan satu kesempatan, ketika terjadi bencana kelaparan yang meliputi seluruh bumi, datanglah semua orang berbondong-bondong ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Dan di antara mereka ada saudara-saudara dari ayahnya itu. Dan ketika mereka akhirnya menyadari bahwa Yusuflah yang berkuasa, mereka menjadi takut, mereka menjadi gemetar. Lebih lagi dalam kisah ini, ketika ayahnya sudah meninggal, mereka menyuruh seorang utusan berkata kepada Yusuf, kami ini siap untuk menjadi budakmu, jangan anggap kami saudara, kami siap untuk mengabdi kepadamu. Tetapi jawaban Yusuf sangat bagus sekali. Itulah sebabnya mengapa Yusuf tidak mengalami sakit hati, tidak terpenjara dengan dendam. Dia berkata, aku inikah pengganti Allah? Yusuf sadar betul bahwa pembalasan itu haknya Allah. Dan Yusuf tidak berniat untuk merampas apa yang merupakan hak Allah untuk dia lakukan. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan berurusan dengan Allah. Sebab Allah lah yang punya hak untuk membalaskan perbuatan setiap orang. Itulah sebabnya Yusuf tidak menjadi dendam, tidak menjadi sakit hati terhadap saudara-saudaranya atas perlakuan jahat mereka. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Juga dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 30, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Beberapa kali diungkapkan dalam firman Tuhan, pembalasan adalah hak Tuhan. Bukan bagian kita untuk membalaskan perbuatan jahat orang dengan kita melakukan hal yang jahat kepada mereka. Tetapi biarlah Tuhan dengan segala hak prerogatifnya melakukan apa yang ingin Dia lakukan. Bapak Ibu Saudara, menyadari ini kita akan bebas dari belenggu sakit hati. Terluka iya, sakit iya, kecewa iya, trauma iya. Itu bisa saja terjadi. Tapi jangan biarkan sakit hati itu bercokol, membelenggu engkau. Lemparkan itu ke tahta Bapa sembari berkata, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu yang terjadi. Sekarang aku kembalikan apa yang merupakan hakmu. Lakukanlah apa yang Kau pandang baik. Yesus pun memberi teladan di atas kayu salib. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pembalasan adalah hak Tuhan. Lepaskan sakit hati, lepaskan dendam, lepaskan kemarahan, lepaskan kekecewaan, serahkan kepada Tuhan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Yang kedua,
meyakini bahwa Tuhan sanggup mengubah perlakuan jahat menjadi jalan berkat. Haleluya. Meyakini bahwa Tuhan sanggup mengubah perlakuan jahat menjadi jalan berkat. Dalam ayat 15, ayat 20 maksud saya, dikatakan begini, memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini indah sekali. Mengapa Yusuf itu seorang yang merdeka, bebas dari sakit hati? Sebab dia meyakini betul bahwa Tuhan sanggup mengubah perlakuan jahat manusia menjadi jalan berkat bagi dirinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa apa yang dilakukan saudara-saudaranya terhadap dirinya justru membawa dia sampai kepada puncak kesuksesan. Ketika dia dijual kepada pedagang Midian menjualnya ke Potifar. Dia bekerja sebaik-baiknya di sana, Potifar mengangkat dia sebagai orang kepercayaan. Ketika dia difitnah oleh istri Potifar, sehingga akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Dia melakukan apa yang terbaik yang bisa dia lakukan. Akhirnya dia menjadi orang kepercayaan dari kepala penjara. Sampai akhirnya dia menafsirkan mimpi Firaun dan diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Jalan memang berliku-liku, tetapi Tuhan membawa dia, Tuhan mengangkat dia menjadi orang yang berpengaruh, menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sakit hati, jangan dendam, jangan marah, jangan kecewa dengan perlakuan jahat orang lain. Tuhan sanggup memakai perbuatan-perbuatan jahat mereka menjadi pijakan bagi kita untuk sampai kita di puncak, untuk hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dikatakan dalam Ulangan pasal yang ke-23 ayat 5, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Percayalah bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak dibiarkannya kita hancur tanpa seizin sekehendak Tuhan. Kalau sesuatu terjadi berdasarkan Roma pasal 8 ayat 28 adalah semata-mata untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Yusuf pun demikian, dia diangkat oleh Tuhan sedemikian rupa. Itulah sebabnya dia tidak sakit hati pada saudara-saudaranya. Betul, kalian memang merekarkakan hal yang jahat kepadaku, merancangkan hal yang jahat kepadaku, tapi Tuhan telah memakai itu menjadi jalan berkat bagiku. Haleluya. Saya membaca sebuah kisah dari seorang perempuan negro, perempuan berkulit hitam, Ozzie Taylor Morton. Nasibnya sangat buruk. Saya membaca kisah ini saja, mengingatnya aja berkaca-kaca. Dia lahir dari seorang ibu yang tuli dan bisu. Karena ibunya itu tuli dan bisu dan miskin. Satu saat dia diperkosa di kebun, tanpa ada seorang pun yang menolongnya. Bagaimana minta tolong karena dia tuli dan bisu. Akhirnya ibu ini mengandung dan melahirkan Ozzie. Melahirkan di kebun karena dia malu. Tidak ada seorang bidan yang datang menolong, hanya seorang ibu pemilik kebun yang menolong kelahirannya. Ketika dia lahir melewati masa anak-anak, dia mencoba berbaur. Tapi teman-teman sebayanya selalu berkata, kamu anak haram, kamu anak haram. Sehingga dia harus mengurung diri di rumah dan dia bekerja di sebuah pabrik kapas. Menghabiskan melewati masa anak-anak, masa remajanya sebagai buruh di pabrik kapas.
Hatinya pahit, hatinya dendam. Dia tidak pernah mengenal siapa ayahnya. Dan dia berontak kepada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan nasibnya seperti itu? Sampai kemudian dia berjumpa dengan seorang pendeta. Dan perkataan pendeta inilah yang membangkitkan dia. Pendeta ini berkata, Ezi, hidup itu adalah sebuah anugerah. Tetapi hidup itu juga adalah sebuah pilihan. Mau kita terus dikurung dengan dendam, kepahitan, atau kita mau lepas dan bangkit. Itu tergantung kepadamu. Tapi tahukah engkau? Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi kita orang yang mengasihi Dia. Wah, kata-kata pendeta itu sungguh menyentak dia. Dia bangkit dari keterpurukan. Dia bangkit dari mengasihani diri sendiri. Dia bangkit dari sakit hati dan dendam. Dia bekerja keras. Dia masuk ke perguruan tinggi. Belajar keras. Sampai akhirnya dia menjadi wanita kulit hitam pertama yang menjadi Menteri Keuangan Amerika Serikat. Dan tanda tangannya ada di dolar Amerika Serikat sebagai Menteri Keuangan. Haleluya. Saudara, pilihan ada di tanganmu. Maukah engkau terus-menerus terpekur dengan sakit hatimu? Mungkin terhadap orang tua yang tidak peduli dengan engkau. Atau mungkin dengan sahabatmu yang mengkhianati engkau. Atau dengan orang lain yang sangat menyakiti engkau dan sekian lama engkau terpenjara. Kau tidak bisa bergerak. Gagal, engkau mencoba untuk belajar tapi sulit untuk konsentrasi. Engkau mencoba untuk melayani tapi gagal terus. Rupanya ada masalah di hatimu. Dan kau tidak akan pernah bisa maju kalau hatimu masih dibelenggu dengan sakit hati. Pilihan ada di tanganmu. Belajarlah dari Esi. Meyakini betul manusia bisa saja mereka-rekakan hal yang jahat. Tapi Tuhan yang mengasihi saya mereka-rekakan untuk kebaikan bagi saya. Mereka-rekakan hidup yang penuh berkat bagi saya. Rancangan jahat orang lain bisa diubah menjadi jalan berkat bagi hidup saya. Miliki ini, keyakinan ini, itu akan merontokkan sakit hatimu. Itu akan meluruhkan dendam sakit hati yang ada dalam hidupmu. Yang ketiga, bagaimana kita bebas dari sakit hati? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam ayat yang ke-21, Yusuf berkata, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak Ibu Saudara, hukum Kristen lebih tinggi dari segala filsafat dunia ini. Orang dunia berkata, ya kalau tidak mau disakiti ya jangan menyakiti. Kalau ada orang-orang yang memang karakternya keras dan suka menyinggung perasaan, jauhi saja. Jangan dekat dengan orang itu. Tapi Alkitab mengajarkan aktif membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita akan hal itu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya engkau. Berkatilah orang yang mengutuk engkau. Hukum Kristen itu bersifat proaktif. Matius 5 ayat 43-47 berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja,
Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah, kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, apa lebihnya kita daripada orang lain? Orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan hal yang sama. Tapi yang merupakan perbedaan antara kita yang telah ditebus dengan darah Yesus Kristus, dijadikan anaknya, dijadikan umat yang dikasihinya, yang membuat kita berbeda dengan dunia ini adalah kita mampu membalas setiap kejahatan dengan kebaikan. Seperti yang Tuhan perintahkan. Ada Roh Kudus di hati kita yang memampukan kita untuk melakukan hal itu. Haleluya. Yusuf berkata, jangan takut. Aku akan memelihara hidupmu dan hidup anak-anakmu. Itu sebuah tamparan yang sangat keras bagi saudaranya. Mereka malu sekali. Mereka ingat betapa perlakuan mereka yang jahat terhadap Yusuf. Bukannya dendam, bukannya sakit hati, bukannya membalas juga dengan hal yang jahat, tapi dibalas dengan kebaikan. Dijamin hidup mereka dan anak-anak mereka. Haleluya. Saudara, saudara adalah anak Tuhan. Saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan. Tunjukkan gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Saudara diberi kemampuan untuk mengasihi orang yang membenci saudara. Untuk memberkati orang-orang yang mengutuk saudara. Untuk tetap berlaku baik kepada orang-orang yang telah menyakiti Anda. Saudara diberi kemampuan untuk itu. Siapa yang tidak kenal dengan Presiden Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan yang banyak menginspirasi dunia. Dalam sebuah gejolak politik, Nelson Mandela dipenjara. 27 tahun dia dipenjara, sampai akhirnya dia bisa bebas dan pendukungnya mengeluh-elukan dia. Melalui sebuah proses demokrasi, Nelson Mandela akhirnya menjadi Presiden Afrika Selatan. Lalu Presiden Mandela didampingi oleh ajudannya, pengawal-pengawal pribadinya, berkeliling kota Johannesburg untuk merayakan dia menjadi presiden. Sampai di sebuah restoran dia berhenti dan dia mengajak seluruh ajudan dan pengawal pribadinya untuk makan di restoran itu. Tapi di restoran itu sudah ada seorang pengunjung, seorang bapak yang sedang menikmati makanannya. Mereka mengambil satu tempat, kursi diputar, tapi bapak ini seorang diri. Lalu Nelson Mandela berkata, ajaklah bapak di ujung sana untuk bergabung dengan kita. Sebuah kehormatan, makan satu meja dengan presiden. Bapak itu mengambil makanannya, dia pergi ke meja Presiden Nelson Mandela. Tapi tangannya gemetar, keringat dingin mulai keluar. Lalu kemudian dia hanya dapat makan sesendok saja dan minum air. Dia tidak bisa melanjutkan makanannya. Semua orang di meja itu menjadi bingung. Seorang ajudan berkata, Pak Presiden, mungkin Bapak ini sedang sakit. Mari kita antar ke dokter. Lalu Presiden, kalau begitu biarlah Bapak ini kembali ke tempatnya dan menikmati makanannya di sana. Bapak ini kembali ke mejanya dan terdiam di sana. Lalu Presiden Nelson Mandela berkata, tahukah kalian siapakah Bapak itu? Bapak itu adalah sipir penjara yang menyiksa saya selama saya berada di penjara. Saya pernah berada di sebuah ruang isolasi dan saya dipukul babak belur oleh bapak itu. Pernah satu saat ketika di ruang isolasi itu saya kehausan dan saya hanya minta seteguk air, tapi bapak itu mengencingi kepala saya. Demikian buruk yang dilakukannya. Dan mengapa tadi dia gemetar? Mengapa keringat dingin keluar dari dirinya? Dia tidak sakit, tapi dia ketakutan. Dia berpikir bahwa aku akan membalas terhadap perlakuan jahat yang pernah dilakukannya kepada saya.
tapi itu bukan akhlakku. Balas dendam bukan akhlakku. Dia mengatakan sebuah statement yang sangat indah. Balas dendam bukanlah akhlakku. Dendam tidak dapat membangun bangsa, tapi memaafkan selalu menjadi jalan menuju kebangkitan sebuah bangsa. Haleluya. Saudara tidak akan pernah maju dalam hidup ini kalau masih terus terpenjara, terbelenggu dengan sakit hatimu, dengan dendammu, dengan marahmu, dengan kecewamu. Lepaskan itu. Jangan tunda sampai besok. Jangan tunda nanti. Hari ini di hadirat Tuhan. Kalau Roh Kudus sentuh hatimu dengan firman-Nya, hari ini juga luruhkan itu. Dan ampuni orang yang bersalah kepada engkau. Bagaimana caranya kita bisa bebas dari sakit hati? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jangan merampas apa yang merupakan haknya Tuhan. Yang kedua, meyakini bahwa Tuhan sanggup mengubah perlakuan jahat orang menjadi jalan berkat bagi kita. Dan yang ketiga, membalas kejahatan dengan kebaikan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara, orang yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan merancangkan masa depan yang indah bagi engkau. Tuhan berkenan mau memakai hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi pilihan tetap ada di tanganmu. Kalau engkau terus-menerus membiarkan dirimu terpenjara dengan sakit hati, dengan dendam, dengan marah, dengan kekecewaan, maka engkau tidak bisa melihat apa yang Tuhan siapkan di depan. Hari ini lepaskanlah pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti engkau. Ada Roh Kudus di hatimu yang memampukan engkau untuk melakukan hal itu. Kita berdoa. Tuhan, Engkau ada di sini. Engkau pun juga hadir kepada setiap orang yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Sebab Engkau Maha Hadir dan tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang meresponi firman-Mu dan mengambil sikap untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada mereka, Tuhan jamah hidup mereka. Biar luruh rontok, gugur semua belenggu sakit hati, belenggu dendam dalam nama Yesus. Ada pemulihan, ada kebebasan yang kami rasakan. Angkat hidup kami Tuhan, untuk memandang kepada rencana besar Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi biarlah Roh Allah terus bekerja di hati kami. Dan biarlah Roh Allah terus memampukan kami untuk hidup seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.